بسم الله الرحمن الرحيم. أبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masih pada halaman 28 pada fasal fi fadli majalisil ilmi wa dzikri, pada fasal tentang keutamaan majlis-majlis ilmu dan majlis zikir. Qala Syekhuna Yasin Al-Adani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa a'ni bidzalika majalis ahli sunnati wal jamaah atba'is salafis salih. Yang aku maksudkan dengan hal tersebut, maksud dari majlis ilmu dan majlis zikir adalah majlisnya ahlus sunnati wal jamaah, para pengikut as-salafis salih, bukan majlisnya ahlul ahwa'i wal bid'ah, bukan majlisnya orang-orang yang punya pemikiran menyimpang, punya syubhat, apalagi pemikiran-pemikiran Rafidhah, liberal dan yang lainnya. Namun yang diinginkan oleh beliau, keutamaan majlis ilmu tersebut adalah majlisnya ahlus sunnati wal jamaah, majlisnya salafiyin, majlis yang padanya dipelajari Al-Quran dan Sunnah, majlis yang dipelajari padanya aqwal para ulama. Fahiya majalisul huda wal khairi. Majlis-majlis ini adalah majlis-majlis huda, majlis-majlis hidayah, majlis-majlis petunjuk, wal khair dan kebaikan. Allati yanbaghi lil abdi al muslim ayyalzamaha, yang mana majlis-majlis tersebut adalah majlis yang selayaknya, sepantasnya bagi seorang muslim untuk senantiasa bermulazamah, menempatinya, menetapinya. Wa ayyahutsa nafsahu wa ghairahu ala huduriha, serta selayaknya bagi setiap muslim agar berupaya memotivasi dirinya dan orang lain untuk mendatangi majlis-majlis tersebut. Fakam fiha minal manafi'i wal masalih, berapa banyak yang didapatkan pada majlis-majlis tersebut berupa kemanfaatan dan kemaslahatan. Seseorang kalau duduk di majlisnya para ulama, sekejap saja dia duduk di majlisnya para ulama, dia akan mendapatkan ad-durar, mutiara-mutiara indah yang mungkin tidak kita dapatkan tatkala kita membaca buku. Masya Allah, jazakallahu khairan. Sehat kan? Sehat. Nanti disebutkan ya ikhwan, sisi apa manfaatnya majlisnya para ulama, majlisnya ahli sunnati wal jamaah. Qala Ibnu Rajab fi bad'i kitabihi Lataifil Ma'arif,
Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menyebutkan di awal-awal kitab beliau Lataifil Ma'arif. Lumayan bagus ya ikhwan kitab ini. Kalau antum mau baca di awal-awal muqaddimah, beliau menyebutkan tentang ilmu, tentang nasihat, luar biasa. Kata Imam Ibnu Rajab, kanat majalisun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi amataha majalisu tazkirin billahi wa tarhibin. Dulu majelis-majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, kebanyakan majelis-majelisnya adalah majelis mengingatkan kepada Allah, majelis tagrib, ya, majelis tarhib, memotivasi, wa tarhib, majelis tarhib, ya, itulah majelisnya Rasulullah SAW, mengingatkan kepada Allah. Bentuknya imma tarhib, motivasi, dorongan, wa imma tarhib. Imma tarhib itu nakut-nakuti, memperingatkan. Imma bitilawatul Quran, majelisnya Rasul terkadang dalam bentuk tilawatul Quran, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Au bima atahullahu minal hikmah wal mau'izatil hasanah, atau majelisnya Rasul itu isinya segala sesuatu apa yang Allah SWT berikan kepada beliau berupa hikmah, wal mau'izah al hasanah, dan nasihat yang baik. Hikmah itu maksudnya sunnah ya ikhwan. Kata para ulama, apabila engkau mendapati penyebutan dalam Al-Quranul Karim, penggabungan antara Al-Quran atau penggabungan antara Alkitab wal hikmah, maka Alkitab kata para ulama adalah Al-Quran, sedangkan hikmah adalah sunnah Rasulullah SAW atau hadis. Wa ta'lim ma yanfa' fid din, serta mengajarkan sesuatu yang bermanfaat dalam agama ini. Kama amarahullahu ta'ala fi kitabihi, sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran. Ayyudzakir wa ya'idh wa yaqussah, yaitu beliau yuzakir, memberikan peringatan, wa ya'idh, memberikan nasihat, wa yaqussah, atau memberikan kisah-kisah. Itulah majelisnya Rasul, kadang mengingatkan para sahabatnya, kadang memberi nasihat kepada para sahabat, terkadang juga apa? Membawakan kisah-kisah orang-orang terdahulu. Wa yad'uwa ila sabil rabbih bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Juga majelisnya Rasul itu ngajak kepada jalan Rabbnya, ngajak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bil hikmah, dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Wa ayyubasyir, memberikan kabar gembira. Wa yungzir, memberikan peringatan. Wa sammahullahu mubasyiran wa nadhiran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, menamai Nabi kita Muhammad SAW sebagai yang mubasyiran wa nadhiran, wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW disebut sebagai da'i, orang yang mengajak kepada Allah, wa sirajan muniran, serta beliau merupakan lentera yang menyinari umat ini tadi. Ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau mubasyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira. Nabi kita Muhammad SAW memberikan kabar gembira tentang balasan surga bagi orang-orang yang mentaati Allah dan mentaati beliau. Juga Rasul memberikan peringatan, ancaman-ancaman
kepada orang-orang yang tidak mau mentaati Allah, yang membangkang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa da'iyan ila Allah, dan juga sifatnya Nabi alaihi salatu wassalam adalah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dakwanya Rasul alaihi salatu wassalam, adalah ad-da'wa ila Allah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wassalam tidak mengajak kepada pribadi beliau. Beliau tidak mengajak kepada kesukuan Arab. Beliau tidak juga mengajak kepada kabilahnya Quraisy. Namun beliau mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berdakwah, mengajak kepada yayasan tertentu, mengajak kepada ormas tertentu, atau partai tertentu, atau kepada pondoknya saja, atau kepada kelompoknya saja, atau personnya saja, maka ketahuilah dakwah yang seperti ini tadi bukan seperti dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Itulah yang dikenal dengan dakwah hizbiyah, dakwah mengajak kepada fanatis golongan. Dan juga Rasulullah SAW sirajan munirah, bagaikan lentera yang menyinari. Lihat ketika wafatnya Rasulullah SAW, apa yang terjadi di kota Madinah. Kata Anas ibnu Malik, ketika datangnya Rasulullah SAW ke kota Madinah bersinar dengan cahaya ilmu, cahaya wahyu dari seluruh penjuru. Ketika wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang terjadi? Gelap dan suram kota Madinah, dikarenakan kota Madinah tidak lagi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, apa majelisnya Rasul, majelisnya Nabi alaihi salatu wassalam, majelis tazkir billah, majelis tilawatul Quran, majelis berupa nasihat, bimbingan. Itu majelisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Qultu, kata Syekh Yasin rahimahullah ta'ala, walihada tajidu fil kitabi was sunnah al-hassa wa targhiba lihadal khair. Oleh karena itu engkau akan dapati di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam al-hass, dorongan, motivasi, wa targhib, ya, penyemangat, lihadzal khair, untuk mengerjakan kebaikan ini. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan, disabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama-sama orang-orang yang baik, ahlul khair, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah, senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa bayangkan, sekelasnya Nabi kita alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk sabar duduk bersama orang-orang yang senantiasa beribadah. Kalau sekelasnya Nabi yang beliau mengatakan ana atqakum billah wa akhsyakum lillah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama orang-orang yang senantiasa beribadah, maka fama baluna, terus bagaimana lagi dengan kita ini tadi? Sangat layak, sangat pantas kita duduk bersama orang-orang soleh. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu wahai Muhammad, sabarkan untuk duduk bersama orang-orang yang senantiasa beribadah, berdoa, berzikir, meminta kepada Rabb mereka, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, bil ghadati wal 'ashyi, di waktu pagi hari dan di waktu sore hari. Yuriduna wajhah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat teguran kepada Nabi alaihi salatu wassalam agar sabar duduk bersama sahabat-sahabat yang kiri, yang miskin ketika itu. Namun mereka adalah orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala abadikan mereka adalah orang yang ikhlas dari sisi yuriduna wajhah. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ammar ibnu Yasir.
Suhaib, Bilal, dan para sahabat yang lain dari kalangan orang-orang yang lemah berada di kota Mekah ketika itu. Datang beberapa orang Quraisy, pentolan-pentolan ru'asa Quraisy. Mereka mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau ingin duduk-duduk bersama kami, utrud haula, usir mereka. Kami tidak mau duduk-duduk bersama mereka. Lalu akhirnya Nabi SAW diingatkan agar Rasul duduk saja sama mereka. Jangan terlena dengan bersamanya orang-orang kufar Quraisy yang mereka menawarkan kalau mereka mau duduk bersama Rasul, syaratnya harus usir mereka yang kiri-kiri ini tadi. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'du 'ainak anhum turidu zinatal hayatid dunya." Janganlah kedua matamu, pandanganmu tertoleh, terpalingkan dari mereka, meninggalkan pandangan bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, menuju pandangan terhadap ahlud dunia yang menginginkan kehidupan dunia. Jangan engkau menginginkan kehidupan dunia ya Muhammad. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan pula engkau ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, serta mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, yang mana urusan orang tersebut adalah furuton, ay halakan, binasa. Lihat ya ikhwan, sekelas Nabi alaihi salatu wassalam, setingkat Nabi, makhluk yang paling mulia, beliau yang mengatakan ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, aku adalah pemimpin umat manusia. Beliau Nabi yang paling afdol, diperintahkan untuk sabar duduk bersama orang-orang yang senantiasa ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah, orang-orang kiri. Ini juga ya, nasihat untuk para tulabul ilm dan juga para duat. Jangan terlena ketika Anda duduk bersama ahlud dunia, meninggalkan majlis ilmu, meninggalkan duduk bermajlis dengan para thalabatul ilm, duduk bersama para masyayikh, para ulama, terlena dengan dunia. Ini awalul inhiraf, awal kali penyimpangan yang akan terjadi nantinya dari kalangan para penuntut ilmu. Qala Abul Fida Ismail ibnu Umar ibnu Katsir. Qala Abul Fida Ismail ibnu Umar ibnu Katsir fi tafsirihi, tafsir Al-Quran Al-Azim. Ibnu Katsir mengatakan, ijlis ma'al ladzina yadhkuruna Allah wa yuhalliluna. Duduklah engkau ya Muhammad bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah, bertahlil, wa yahmadunahu wa yusabbihunahu wa yukabbirunah, yaitu orang-orang yang senantiasa bertahmid, memuji Allah, dan juga bertasbih, bertakbir, wa yas'alunahu bukratan wa asyian min ibadillah, dan juga orang-orang yang senantiasa memohon kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore hari dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sawa'an kanu fuqara au agniya au aqwiya au du'afa. Baik mereka itu orang-orang fuqara, orang-orang kaya, orang-orang kuat atau orang-orang lemah, maka sabarkan, duduk ya. Makanya ya ikhwan, kita nasihatkan kepada anak pribadi dan kepada antum semua, jangan meninggalkan duduk bermajelis ilmu bersama orang-orang saleh. Tidak akan rugi. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, la yashqa bihim jalisuhum,
Mereka adalah orang-orang yang tidak akan merugi orang-orang yang mau duduk bersama mereka. Nanti disebutkan dalam hadis ini tadi. Maka kalau seandainya seorang penuntut ilmu menyingkir dari majelis ilmu, dia lebih senang duduk dengan ahli dunia, dengan orang-orang yang pembisnis, tidak ada majelis bagi dia, hampa dirinya tadi. Sudah berlalu ya ikhwan, berapa banyak dulu yang kita dikenal para ulama sebagai orang yang baik hafalannya. Sebut saja seorang perawi bernama Syarik Al-Qadhi, Syarik Ibnu Abdillah Al-Qadhi. Dulu beliau adalah orang yang kuat hafalannya, termasuk perawi dari perawi Sahih Bukhari. Tatkala dia duduk dengan ahlu dunia dari kalangan umara, apa yang terjadi? Apa yang didapatkan oleh Syarik Al-Qadhi? Kata para ulama, sa'a hifdhuhu falamma tawalla al-qadha. Buruk hafalan Syarik dikarenakan dia mengurusi ke pemerintahan, qadhi, sebagai hakim. Siapa teman-teman duduknya? Teman duduknya adalah para penguasa umara. Sampai-sampai ketika itu datang sekian banyak nasihat dari sekian banyak para ulama, dari Abdullah ibn Mubarak, sampai-sampai mereka mengatakan, mana riwayat-riwayatmu dari Ibnu Aun, dari Al-Thawri dan yang lainnya. Seseorang alim bisa berubah kekuatan hafalannya tatkala tawalla al-qadha, mengurusi pemerintahan menjadi qadhi. Maka di antara sebab keistiqomahan seseorang kalau mau istiqomah dalam hidupnya ini tadi, hendaklah berupaya dia mencari teman duduk yang baik. Kita lanjutkan. Fahaula humul ladzina yujalasun. Mereka-mereka itu siapa? Itu para ulama, orang-orang saleh, ahlu dzikri, ahlul ilmi. Mereka adalah orang-orang yang yujalasun, perlu dijadikan teman duduk, perlu dijadikan teman nongkrong. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mathalul jalisis salih wal jalisis su. Permisalan teman-teman duduk yang soleh dengan teman duduk yang buruk, kama salis sahibil miski, seperti permisalan orang yang memiliki miski, wakiril haddad, dan seperti permisalan orang yang berprofesi sebagai pandai besi. La ya'damuka min sahibil miski imma an tashtari au tajidu rihahu. Tidak akan terluputkan padamu dari pemilik parfum tadi. Terkadang bisa jadi engkau membeli dari dia, atau bisa jadi engkau cuma sekedar mendapatkan bau wangi. Terkadang antum beli, terkadang antum numpang makai. Wakirul haddad yuhriku badanaka au thawbaka au tajidu minhu rihan khabithatan. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Musa. Sedangkan pandai besi ini tadi bisa jadi membakar badanmu, percikan apinya mengenai badan kita, atau mengenai baju kita, atau kita mendapati bau yang tidak sedap, bau asap, ya, bau arang, tidak enak ya kawan. Begitulah gambaran teman buruk yang baik, atau teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk. Kalau teman duduknya tadi dari kalangan ahlul ilmi, dari kalangan thalabatul ilm, yang antum bicarakan bersama teman duduknya antum adalah ilmu, imma mudzakarah, imma antum dikasih ilmu sama dia. Ya akhi, ana
membaca di buku ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasannya dosa yang pertama kali terjadi di muka bumi, di alam semesta ini ada 3. Itu kalau antum duduk dengan ahlul ilmi, dengan para thalabatul ilm. Kalau antum duduk dengan orang-orang yang bukan dari kalangan thalabatul ilm, antum duduk dengan ahlul dunia, duduk sebentar antum sama dia, yang dibicarakan sama dia apa? Bisnis ini, bisnis itu, planning ini. Antum akan merasa kecil di hadapan dia. Terkadang antum terhinakan. Wibawanya antum sebagai dai, sebagai ustaz, sebagai penuntut ilmu akan menjadi hina di hadapan ahlud dunia. Tapi kalau antum berada di kalangan thalabatul ilm, antum akan mulia. Karena mereka orang yang ngerti dengan kedudukan ilmu. Kata para ulama, la ya'rif qadral ilm illa dzul ilmi. Tidaklah mengetahui kadar kedudukan ilmu melainkan orang yang memiliki ilmu. La ya'rif al-fadl illa dzawu. Tidaklah mengetahui kadar sesuatu yang utama, istimewa, melainkan orang yang istimewa pula. Maka sangat disayangkan kalau ada misalkan sebagian duat, sebagian mungkin ustaz, atau mungkin sebagian syekh sekalipun, kalau seandainya sudah tidak mau lagi duduk dengan thalabatul ilm, tidak lagi mau duduk dengan para penuntut ilmu, gengsi, dikarenakan mungkin para penuntut ilmu adalah orang-orang yang kiri, orang-orang yang miskin, bukan para donatur dakwah, bukan orang-orang yang bisa menyokong dakwah ini dengan dana. La, bukankah suatu dakwah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya para thalabatul ilm? Lihat dakwah Rasul alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau berdakwah di kota Mekah 13 tahun. Apakah ada orang-orang kaya yang menolong dakwah Rasul alaihi salatu wassalam? Jawabannya tidak. Semuanya ditolong oleh perantara orang-orang yang lemah dari kalangan para penuntut ilmu. Kemudian Rasul berdakwah ke kota Madinah selama 10 tahun. Beliau juga diliputi oleh sahabat-sahabat yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kemiskinan. Sangat sedikit sahabat-sahabat yang kaya pada waktu itu. Namun apa yang terjadi? Ternyata dakwah Rasul alaihi salatu wasallam ditolong oleh orang-orang yang duduk meluangkan waktu di masjid Nabi alaihi salatu wasallam. Tersebarnya dakwah ini tadi melalui mereka orang-orang yang kere yang dulu tinggal di Suffah, tinggal di Masjid Nabawi, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mulai dari Sabang sampai Merauke Indonesia tidak ada pondok pesantren melainkan di situ diriwayatkan hadis, disebutkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sangat benar apa yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong, diberikan rezeki dengan sebab perantara orang-orang lemah di kalangan kalian. Ini prinsip yang harus ditanamkan oleh para dai. Jika antum nanti suatu hari berdakwah, jangan sekali-kali antum menyepelekan, mengejampingkan duduk dengan para thalabatul ilm. Tegaknya dakwah Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, tegaknya dikarenakan beliau duduk bersama para thulabul ilm. Dalam keadaan pada masa itu ada murid-murid beliau yang duduk bersama agniya, berduduk dengan Jum'iyah Turas, dengan Jum'iyatul Hikmah, Darul Bir dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Apakah dakwah mereka seperti Aqil Al-Maqtari, Abdul Majid Ar-Raimi dan yang lainnya tersebar dakwanya? Kallala, enggak sama sekali. Hampir marokis ahli sunnati wal jamaah itu semua adalah markis diaman, adalah hasil didikannya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Sedangkan sebagian murid-murid beliau yang dimakan oleh dunia, yang bahkan terkenal pada masa tersebut seperti Muhammad Al-Hashidi, Abdul Majid Ar-Raimi, Muhammad bin Musa Al-Baydhani, dan juga Aqil Al-Maqtari serta yang lainnya yang terkenal pada masa itu sebagai muhaqqiqin, qudama tullabi Syekh Muqbil, semuanya ditelan, dimakan
dimakan waktu. Tidak terdengar dari mereka memiliki markis para penuntut ilmu. Tidak terdengar lagi karya tulis dari kalangan mereka. Itulah kalau seseorang duduk dengan ahlud dunia. Berbeda dengan orang yang duduk dengan talabatul ilm. Antum lihat Syekhuna Syekh Abdurrahman Ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullah ta'ala. Habis waktu beliau di Damaj, kemudian beliau pindah lagi ke Fiyush, membuat markis di tanah yang gersang, tidak ada tanaman, gersang, tandus. Tanaman itu ditanami pohon, ditanami kurma. Itu ditanami pun setelah datangnya orang-orang Indonesia. Apa yang terjadi? Tempat yang tandus merupakan tempat terbesar di dunia. Pemukiman sunnah salafi terbesar di dunia. Ya. Bukan cuma sekedar di Yaman, tapi dunia. Tidak akan didapati lagi. Untuk dunia, antum mau menyaksikan kalau betul-betul besar di dunia, di sana sudah ada internet. Tower ditaruh, diletakkan di atas Sakan. Ini asrama Sakan. Tower internet. Yang dulu tidak ada internet. Tiang listrik semuanya lengkap difasilitasi. Yang dulunya kampung sekarang diambil alih sama Syekh Abdullah Mar'i, bahkan ingin dibangun universitas di situ. Apa hasilnya ini tadi? Hasilnya karena Syekh Abdurrahman, sebabnya setelah pertolongan dari Allah SWT, beliau memfokuskan waktu untuk duduk bersama talabatul ilm. Beliau mengajar pagi, mengajar ba'da zuhur, mengajar ba'dal asar, malam beliau mengajar. Orang yang masih muda, Syekh Abdurrahman rahimahullah ta'ala, kelahiran 71 tahun 71. Beliau meninggal sekitar umur beliau 44 tahun. Masih muda, tapi beliau sudah berhasil. Sebagai amal jariah beliau mencetak markiz Darul Hadis Fiyush dalam waktu yang singkat, dikarenakan kefokusan beliau dalam mengajar. Namun orang-orang yang tersibukkan ketika itu, bahkan menantunya Syekh Muqbil Muhammad bin Musa Al-Baidani, mana sekarang? Ya, apakah dia jadi presiden? Juga tidak jadi presiden. Dengan partainya dia Hizbur Rasyad, jadi presiden tidak ada. Ya, cuman gitu-gitu aja. Begitu juga Aqil Al-Maqtari. Ya, Abdullah Al-Marfadi yang ada di Aden juga enggak jadi presiden, juga enggak. Masih mending Hani Buraik, pernah mencicip jadi menteri untuk di Yaman, walaupun setelah itu dia juga menyingkir dari jalan yang lurus. Semoga Allah SWT mengembalikannya kepada jalan yang hak. Masih mending. Kalau yang lainnya enggak ada. Ya, dari kalangan tulabnya Syekh Muqbil, orang-orang yang meninggalkan majelisnya Syekh Muqbil, duduk dengan ahlud dunia, ya, terfitnah dengan dunia. Waktu itu ada kucuran Ya'uturas yang memecah belah Salafiyin di Yaman. Apakah mereka jadi orang saudagar kaya? Enggak. Apakah jadi presiden Muhammad bin Musa Al-Baidani? Enggak juga. Makanya anak katakan tadi, masih mending Hani bin Buraik. Hani bin Buraik ketika dia di Yaman kemarin, dia sempat menjabat sebagai menteri luar negeri atau menteri dalam negeri, menteri luar negeri kalau tidak salah. Sempat ditawari jadi gubernur. Namun itu tadi, ternyata kepemimpinan bisa menggelincirkan orang pun dari jalan yang lurus. Benar kata para ulama, yang namanya ahlud dunya akan mata zikruhum, akan mati penyebutan mereka di muka bumi ini tadi. Qala Abul Hasan Ali ibn Khalaf ibn Battal fi syarhi Sahih al-Bukhari, berkata Al-Imam Abul Hasan Ali ibn Khalaf ibn Battal, yang dikenal dengan Al-Imam Ibn Battal. Dia punya syarah Sahih Bukhari, dicetak ya, Sahih Bukhari karya Ibn Battal, lebih kurang sekitar 10 atau 11 jilid. Kata Imam Ibn Battal, wa inna ma kharaja kalamuhu alaihi salam fi hadzal hadits ala al-mathal fi an-nahyi an mujalasati man yata'adza bi mujalasatihi.
kal mughtab wal khaid fil batil. Sesungguhnya keluarnya ucapan Rasul ini tadi pada hadis ini tentang permisalan larangan dari duduk-duduk atau bermujalasah dengan orang yang kita itu merasa terganggu kalau duduk dengan dia, seperti orang yang menggibah, wal khaid fil batil, orang yang suka berbicara dalam perkara-perkara yang batil, khaud fil batil, bicara tanpa ilmu pada perkara yang batil, wan nadb, dan juga anjuran ila mujalasati man yunalu fi mujalasati al khairu min dzikrillahi ta'ala wa ta'allumil ilmi wa fa'alil birri kulliha. Dan juga pada hadis ini terdapat permisalan berupa anjuran untuk bermujalasah dengan orang yang bisa diharapkan kebaikan dalam bermujalasah bersama dia. Berupa apa? Zikir kepada Allah, mempelajari ilmu, dan perbuatan-perbuatan kebaikan seluruhnya. Jadi jangan suka duduk-duduk dengan orang-orang yang al-mughtab, suka menggibah, ngomongi orang, ya. Jangan juga duduk-duduk dengan ahlul batil. Isi ceramahnya tadi murni falsafat ahlul kalam, cuman ketawa ketiwi, tidak ada dalil sama sekali, dongeng-dongeng dusta yang dibawakan sama dia. Ngapain antum menghabiskan waktu duduk berjam-jam di situ? Ya. Kemudian juga anjuran untuk duduk bermajelis dengan orang-orang yang bisa antum dapatkan kebaikan. Dalam hal ini ya ikhwan, tidak mesti antum, tidak khusus maksud hadis ini duduk bersama ahlul ilmi, maksudnya ustadz, tidak mesti. Tapi minimalnya antum duduk bersama kawan-kawan yang baik lah, sehingga ketika antum duduk bersama dia, antum dapat faedah. Ketika salah antum ditegur. Bukan duduk dengan orang-orang ahlul ma'asi, gawinya main gap, gawinya wong sholat dia main gap, ngerokok, mabuk-mabukan, minum, antum duduk seperti itu. Memangnya tak kati kawan lain. Difahami? Nah, waktu berjam-jam, balak 12, sekak ster, main catur. Azan berkumandang isya masih temeneng. Mikirkan ini pionnya ini tadi sampai berjam-jam, berlarut malam kadang. Duduk-duduk dengan seperti ini tadi juga jangan. Masuk juga duduk-duduk yang seperti ini. Jangan duduk-duduk dengan orang-orang yang lalai hatinya dari mengingat Allah. Siapa di antaranya? Maaf, para supporter main bola. Antum sudah ngaji, untuk apa antum duduk? Antum pengen lihat bola, lihat sebentar. Pengen, kangen sekali dengan bola karena antum hobi main bola, lihat sebentar. Ngapain antum harus beli tiket ke stadion, nongkrong di situ? Kalau antum mati, keinjak. Seperti kasus kemarin, naudzubillah, antum mati ditimpa masjid. Masya Allah, Ananda Aiman meninggal dunia ditimpa runtuhan masjid. Masya Allah antum, itu banyak yang mendoakan. Kalau mati, ngapa mati? Mati kena tendangan bola. Apa namanya? Tendangan penalti namanya. Jebolan jaring. Antum di belakang jaring. Jaring bayi jebol, bayanglah, senep, mati gara-gara bola. Kira-kira apalah? Husnul khotimah itu bukan. Kalaupun bukan dikatakan su'ul khotimah, minimalnya pada kondisi perkara yang melalaikan. Ya. Berjam-jam sampai ngajak sebagian wong, kadang ngajak ya anak bini, anak kecil di bawah, masih bayi.
bininya diajak puluh nonton bola. Ya ikhwan, kalau seandainya ini kalangan wong yang awam mungkin lah ya, tapi jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan belum pernah terjadi, dan anak berharap jangan sampai terjadi dari kalangan ikhwan-ikhwan kita yang sudah ngaji. Sengaja adu bola di mana? Di sana. Pertandingan apa? Pertandingan Sekayu FC dan Pangkalan Balai FC misalkan, atau mana? Kaledoni FC sama Lembung Gaya FC. Di mana lapangannya? Situ dekat kantor lurah. Ya. Antum udah ngaji, udah tahu mana yang lebih bermanfaat. Kalau main bola silakan. Kangen pengen lihat, sekali lewat lah. Oh ini. Makanya Syekh Shalih Fauzan ketika ditanya beliau, apa hukumnya musyahadah al-mubarayat, nonton pertandingan sepak bola? Jawabnya Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah. Itu lihat di situ. Kata beliau, waktu itu al-waktu thamin. Waktu itu thamin, mahal. Kata beliau, sayang disia-siakan waktu sampai, kadang kalau main acara bola tuh sampai sejam, 2 jam, 1,5 jam. Bolanya baik, ya kan? Bolanya baik kan? Datang harus lebih awal dari itu kan? Datang paling tidak antum makan waktu 3 jam, nongkrong, nyaksikan main bola. Yang pinter itu tadi 3 jam ini kalau dipakai jualan online, ya enggak? Berapa banyak? Kalau dia pedagang keliling, lah banyak dia dapat hasil. Kalau dia baca Quran 3 jam ini tadi, anggaplah 3 juz, berapa kebaikan yang dia dapat? Hidup itu tadi harus punya kemanfaatan. Rasul yang mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah untuk meraih yang bermanfaat bagimu. Rasul sebutkan umum, ma yanfa'uk, yang bermanfaat. Perkara dunia apapun yang bermanfaat bagi antum, kerjakan. Perkara agama yang bermanfaat bagi antum juga kerjakan, tidak rugi. Tapi kalau sesuatu yang tidak ada manfaat bagi antum duit habis nonton bola tadi. Ya. Berapa tiket biasanya? 50 ribuan. 50 ribuan. Itu pun duduknya di bawah pintu. Sedikit diinjak uang. Ya. Nah, 50 ribu. Duit lah habis. Ya enggak? Beli 3 misalkan, berempat sama anaknya 2 ngajak bini, berempat 200 ribu untuk cuma nonton bola. Untuk kepuasan mata tadi baik. Kalau menang, itu menang, dikasih duit tak? Tak dikasih, banyak minum lagi tak dikasih sama mereka. Makanya hidup itu tadi kata Abdullah bin Mas'ud, inilah akroh ar-rajul laisa lahu amalud dunya wa laisa lahu amalul akhirah. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku tidak suka seseorang yang tidak punya aktivitas dunia, yang tidak punya aktivitas akhirat. Dunia miskin, akhirat miskin. Pokoknya habis waktu. Pemuda-pemuda zaman sekarang, ada permainan bola ikut, pertandingan bola tadi nonton, jadi cuma jadi supporter. Kemanfaatan lah kata. Coba kalau yang dagang, ya, dia manfaatkan waktu cari duit, dia kerja, itu kemanfaatan jauh lebih bermanfaat. Waqad warada fi fadli mithli hadhil majalis al khair al katsir minha. Sungguh telah datang tentang keutamaan seperti majelis-majelis ini kebaikan yang sangat banyak. Di antaranya ma rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama Imam Al-Bukhari? Rio. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Kalau Imam Muslim Aiman siapa namanya?
Muslim Ibnu Hajjaj. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, siapa namanya? Zubair Abdurrahman ibnu Sahar. Abu Hurairah berasal dari negara mana? Dafah, dari negeri Yaman. Abu Hurairah digolongkan oleh para ulama termasuk orang yang kuat hafalannya dan banyak riwayatnya. Siapa-siapa saja mereka itu ya nasihin. Abdullah bin Mas'ud, al-mukthiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah yalihi ibnu Umar wa Anasun wa Jabirun al-Khudri al-Habru wa zaujatin Nabi. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah bin Abbas, Aisyah radhiyallahu anha. Itu mereka-mereka yang riwayatnya lebih dari 1000. Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yatufuna fit turuq, yang keliling-keliling di jalan-jalan. Mas Ujang Irawan Abu Albani Al-Makarti, malaikatan kedudukannya sebagai apa di nasab? Antum punya kitab? Sudah dikasih, Mas. Hah? Tidak bawa? Salah jadwal. Antok. Inna lillahi malaikatan. Hah? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Mana fa'il, mana fi'il. Inna lillahi malaikatan. Badal menkul. Ibrahim, benarkah jawaban Abu Khalid? Isim inna. Ya, jawabannya adalah isim inna. Inna lillahi malaikatan, isim inna. Cara antum ilmu nahunya antum aktif itu seperti inilah. Yatufun, kita naikkan kelasnya. Yatufun, kira-kira sebagai apa itu? Nasihin. Na'at. Apa argumentasi antum mengatakan yatufun adalah na'at? Na'at dari mana? Mana man'utnya? Karena sebelumnya nakiro malaikatan, maka itu na'at dalam bentuk jumlah. Ya. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di muka bumi, di jalan-jalan. Yaltamisuna ahla dzikri. Malaikat tadi mencari ahlu dzikir, ahlul ilmi. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah. Apabila malaikat ini tadi menjumpai suatu kaum yang berzikir kepada Allah, imma dia baca Al-Quran, wa imma dia majelis ilmu. Ada majelis, apapun majelis, ya, belajar fikih, belajar tafsir. Majelis zikir itu kan yang disebutkan di awal-awal oleh Al-Munawi, itu kan meliputi apa? Baca Al-Quran, zikir, tafaqquh fid din, itu kan majelis zikir. Ketika malaikat mendapati majelis seperti ini, tanadau, maka malaikat tadi saling memanggil, halumu ila hajatikum, kesini kalian, mendekatlah kepada tempat yang kalian inginkan, menuju hajat kalian. Qala fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Lalu mereka meliputi mereka tadi dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Mereka dinaungi dengan sayap. Qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum.
Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, dan dia Allah a'lam minhum, lebih mengerti dibandingkan mereka. Tapi Allah ingin bertanya, ma yaqulu ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku di bumi. Yaqulun, malaikat mengatakan, yusabbihunaka, mereka bertasbih kepadamu. Wa yukabbirunaka, bertakbir. Wa yahmadunaka, bertahmid. Wa yumajjidunaka, dan memuliakanmu. Qala, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, atau Rasul mengatakan, fayaqul, lalu Allah berkata lagi, hal ra'auni, apakah mereka melihat aku? Qal, fayaqulun, malaikat mengatakan, la wallahi ma ra'auka, sungguh demi Allah mereka tidak melihat engkau ya Rabb. Qala fayaqul, lalu Allah mengatakan, wa kaifa law ra'auni, terus bagaimana kalau seandainya mereka melihat aku? Qala yaqulun, maka malaikat menjawab, law ra'auka kanu asyaddalaka ibadah, kalau seandainya mereka hamba-hambamu tadi yang zikir di muka bumi ini tadi melihat engkau, niscaya mereka akan lebih sangat lagi ibadahnya, lebih kencang lagi. Wa asyaddalaka tamjidan wa aktsaralaka tasbihan, dan semakin memuliakan engkau serta semakin banyak tasbihnya. Qala yaqul fama yas'aluni, lalu Allah bertanya lagi, apa yang mereka minta dariku? Qala yas'alunakal jannah, malaikat menjawab, mereka meminta surga kepadamu. Yaqul, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa hal ra'auha, apakah mereka melihat surga? Yaqulun, malaikat menjawab, la wallahi ma ya rabbi ma ra'auha, tidak ya Rabbku, sungguh demi Allah mereka tidak melihat surga. Yaqul, Allah mengatakan, wa fa kaifa law annahum ra'auha, terus bagaimana kalau seandainya mereka melihat surga? Qal yaqulun law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbah. Kata para malaikat, kalau seandainya mereka melihat surga, niscaya mereka akan semakin semangat dan semakin mengharap, ya, dan semakin besar harapannya. Semakin dicari, semakin besar harapannya, semakin kenceng ibadahnya. Qala famimma yata'awwadzun, lalu Allah mengatakan, dari apa mereka yang mereka berlindung? Yaqulun, malaikat menjawab, minan nar, mereka berlindung dari neraka. Yaqul wa hal ra'auha, lalu Allah bertanya, apakah mereka melihat neraka? Yaqulun, malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auha, tidak, mereka tidak melihat neraka. Yaqulun, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaqul fa kaifa law ra'auha, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seandainya mereka melihat neraka? Yaqulun, malaikat menjawab, law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan, mereka itu kalau melihat neraka, niscaya mereka akan semakin lari dan semakin takut terhadap neraka tersebut. Fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di hadapan para malaikat tentang orang yang berzikir ini tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa ushhidukum, aku minta saksi untuk kalian, kalian sebagai saksinya, anni qad ghafartu lahum, aku sudah ngampuni mereka semua. Siapa yang diampuni, ikhwan? Siapa yang dilaporkan malaikat tadi? Orang yang zikir tadi kan. Terus ini kan diampuni semua di majelis tadi. Kata para malaikat, yaqulu malakun minal malaika, tiba-tiba ada malaikat yang mengatakan, fihim fulan laisa minhum innama ja'a li hajatin, di majelis tersebut ada si fulan, dia bukan termasuk ahlu zikir,
Dia datang ke majelis tersebut dikarenakan ada hajat. Numpang jualan di daur robai. Ada kan yang sengaja numpang acara pengajian, bawa dagangan. Kata malaikat, fihim pulan. Ini kan Allah SWT mengampuni seluruh orang yang di majelis tadi kan. Terus malaikat ngomong, tapi ada si fulan. Dia datang ke situ, innama ja'ali hajatin. Dia datang karena ada hajat. Berarti bukan untuk zikir. Iya enggak? Bukan untuk menghadiri majelis ilmu. Tapi niatnya tujuan lain. Dia datang sebenarnya tujuannya mungkin kebetulan ada proyek di masjid tersebut. Iya enggak? Nak beneri instalasi masjid, dapat borongan, ternyata ada majelis pengajian. Duduklah di pengajian. Atau mungkin lagi istirahat siang. Di masjid-masjid itu istirahat siang. Ya. Tiba-tiba ada pengajian. Ikut nebeng denger. Sebenarnya bukan niatnya untuk hadir di pengajian, sebenarnya cuma istirahat. Qal, kata Rasul, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Kata Rasul, itu loh al-julasa, teman-teman duduk, tidak akan sengsara dengan perantara mereka jalisuhum, teman duduknya. Paham maksudnya? Teman duduknya tadi tidak akan sengsara dengan sebab duduk-duduk bersama mereka tadi. Itulah para ulama ahlul ilmi, ahlul zikir. Cuma numpang duduk ya, bukan tujuannya untuk talabul ilmi, itu pun ikut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cak mano kalau yang niatnya memang untuk talabul ilmi, ikhlas lillahi taala. Ketika ana nyampaikan hadis ini, yang kajian sekitar sepekan yang lalu di Masjid Ar-Rozak itu, di pojok-pojok itu ada bapak-bapak yang cuman untuk denger baik dia. Ketika ada hadis ini langsung geser dia, geser, maju. Ya kan? Pengen dapat keutamaan ini tadi dia duduk dekat. Karena kan duduk kan di depan, tidak perlu rame. Murah po ikon-ikon yang datang. Yang di belakang itu kan ada tukang ojek, ada yang ya cuma istirahat siang. Jam 2 siang, ya mau mampir istirahat. Namanya masjid tengah kota. Pas ana nyampaikan hadis ini, itu yang di belakang itu geser dia, maju, dengar dia. Pengen dapat keutamaan be jadilah. Walaupun sambil megang HP dan tadi kan. Nah, yang seperti ini be diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Warawahu Muslim bilafdin, Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah fudlan yattabi'una majalisad dzikri. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang sayyarah, berkeliling, sayyar, jadi sayr, berjalan-jalan keliling ya. Fudlan yattabi'una majalisad dzikr, yang mereka berkeliling, berjalan-jalan untuk mencari majelis zikir. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun, apabila mereka mendapati majelis padanya terdapat ilmu zikir, qa'adu ma'ahum, malaikat tadi duduk. Wa haffa ba'dhum ba'dhan bi ajnihatihim, sehingga sebagian mereka dengan sebagian yang lain menaungkan sayap-sayapnya tadi. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'i dunya, sampai-sampai sayap-sayap mereka tadi memenuhi antara malaikat, antara hamba-hamba Allah yang di majelis tadi sampai ke langit-langit dunia. Tafarraqu, apabila mereka sudah pergi majelis ini tadi, orang-orang yang di majelis zikir tadi sudah pergi, araju wasaidu ila sama, maka malaikat tadi naik ke langit. Qala fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim min aina ji'tum. Lalu malaikat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, min aina ji'tum, dari mana kalian? Yaqulun, malaikat mengatakan, ji'na min indi ibadin laka fil ardi. Kami datang dari sisi hamba-hambamu yang ada di muka bumi. Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka. Mereka bertasbih, mereka bertakbir, mereka bertahlil, mereka bertahmid, mereka meminta kepadamu. Qala wa madza yas'aluni,
apa yang mereka minta kepadaku. Qalu yas'alunaka jannataka, mereka minta surgamu. Qala wa hal ra'au jannati, apakah mereka melihat surgaku? Qalu la ay rabbi, tidak wahai Rabbku. Qala fa kaifa law ra'au jannati, terus bagaimana kalau seandainya mereka melihat surgaku? Qalu wa yastajirunaka, mereka akan meminta perlindungan kepada engkau. Qala wa mimma yastajirunani fa kaifa law ra'au jannati, bagaimana kalau seandainya mereka melihat surgaku? Qalu, yastajiru itu minta perlindungan. Wallahu alam. Wa mimma yastajirunani, dan dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku? Qalu min narika ya Rabb, dari nerakamu ya Rabb. Qala wa hal ra'au nari, apakah mereka melihat nerakaku? Qalu la, mereka menjawab tidak. Qala fa kaifa law ra'au narika, fa kaifa law ra'au nari, lalu Allah mengatakan bagaimana kalau seandainya mereka melihat nerakaku? Qalu yastaghfirunaka, mereka akan meminta ampun kepada engkau. Qala fa yaqul, lalu Allah mengatakan qad ghafartu lahum fa a'taituhum ma sa'alu, aku telah mengampuni mereka, lalu aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Wa ajartukum mimma istajaru, dan aku berikan perlindungan kepada mereka dari apa yang mereka meminta perlindungan darinya. Qal, lalu Rasul mengatakan fayaqulun, malaikat tersebut mengatakan Rabbi fihim fulan abdun khatta, kata malaikat, wahai Rabbku, di tengah-tengah mereka ada si fulan abdun khatta, hamba yang banyak melakukan kesalahan. Innama marra fajalasa ma'ahum, dia cuma numpang lewat, duduk, bukan niat untuk hadir di majelis ilmu, cuma numpang lewat. Qal fayaqul, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walahu ghafartu humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, kata Allah Subhanahu wa taala walahu ghafartu, dan untuknya juga ghafartu, aku ampuni. Humul qaum, mereka-mereka yang duduk di majelis tadi adalah suatu kaum la yashqa bihim jalisuhum, tidak akan sengsara orang yang duduk-duduk bersama mereka. Rugi apa enggak? Enggak rugi ya ikhwan, duduk-duduk dengan majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu itu semata-mata duduk menggugurkan dosa. Dan ini tidak didapati ya ikhwan dengan majelis online, dengan majelis dengarkan rekaman, tapi harus duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena Rasul menyebutkan apa? Orang-orang yang duduk di majelis. Malaikat tadi menyebutkan kaum-kaum yang duduk di majelis. Ini keutamaan duduk di suatu majelis. Walaupun nuntut ilmu itu bisa antum dapatkan dengan cara online, bisa antum dapatkan dengan cara dengar audio rekaman, bisa, tapi keutamaannya tidak akan bisa sama sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Ini keutamaan yang luar biasa, semata-mata kita duduk di majelis ilmu bersama para penuntut ilmu. Ya, mungkin antum duduknya antum cuma sekedar tukang rekam, ya, tukang rekam, itu pun antum akan mendapatkan keutamaan apa? Diampuni oleh Allah SWT dosanya. Kalau cuma sekedar tukang rekam, IT, atau tukang sapu masjid, atau tukang kawal ustadz, itu pun diampuni dosanya. Terus bagaimana dengan orang yang duduk di majelis, tukang catat, menghafal, dia belajar serius, tentu keutamaan akan lebih banyak lagi dia dapatkan. Ya, ini memotivasi kita semua untuk duduk di majelis ilmu. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu kajian sampai di sini.